Selamat datang di channel ini. Jadi ini adalah MSI Modern 14. Saya beli dengan harga 6 juta kurang 1 rupiah dan baru saya pakai pas 7 hari. Jadi sebelum saya beli ini tuh saya nyari-nyari review di YouTube dan saya nggak beneran bisa nemu review yang panjang dan komprehensif yang digunakan untuk sehari-hari. Biasanya orang-orang review cuma numpang lewat doang, video 5 menit 6 menit jadi. Dan akhirnya saya sendirilah yang mereview karena ini beneran saya gunakan sehari-hari. Jadi akan saya review menjadi, video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Apa yang saya suka, apa yang saya kurang suka, dan juga kesimpulannya. Oke, langsung aja ya. Apa yang saya suka dari MSI Modern 14 ini? Jadi yang pertama adalah build quality dan juga desainnya. Desainnya ini bagus banget. Dan saat saya belinya itu di store langsung. Saya membandingkan MSI Modern 14 ini dengan merek sebelah yang harganya sedikit di atas. Jadi 6,4 jutaan dan spesifikasinya lebih bagus dikit. Tapi si salesnya itu, mas-masnya itu bilang kalau coba deh dipegang dulu atau dipakai dulu, feelingnya gimana, maka akan kerasa lebih bagus mana build quality-nya. Dan ternyata bener, dia nggak merasa rugi kalau saya beli yang 6 juta bukan yang 6,5. Saya bandingkan dengan merek sebelah yang 6,4 jutaan tadi. Ini feeling keyboard, feeling dipegang, feeling touchpad-nya itu bagus banget. Keyboardnya ini empuk, tapi juga ada kesan tactile-nya, jadi masih ada sedikit keras. Jadi untuk ngetik-ngetik itu enak banget. Dan ini juga ada 3 tingkatan backlight-nya. Backlight-nya ini ada ya warnanya putih, dan ini sangat membantu banget kalau rada gelap-gelapan dikit. Kalau untuk touchpad-nya juga enak. Saya pernah ngedesain poster dan juga desain 2D dengan Adobe Illustrator, dan saya nggak pakai mouse, nggak pakai pen sama sekali, cuma pakai touchpad, dan bisa-bisa aja dan enak-enak aja, bagus. Selain itu bobotnya juga ringan. Saya bandingin dengan MacBook Pro yang ada di rumah saya. Itu MacBook Pro 1,4 kilo, ini 1,37, atau kebalikannya ya, MacBook Pro yang 1,37 atau ini 1,4 kilo. Ya begitulah, nanti akan saya edit aja, saya kasih tulisan. Kemudian portnya juga cukup lengkap. Jadi ada yang sebelah kiri ada port untuk ngecharge, HDMI port, USB-A, USB-C, dan headphone. Kemudian ada indikator baterai. Dan uniknya USB-C-nya ini bisa juga untuk ngecharge. Keren. Yang sebelah kanan ada 2 USB dan juga 1 card reader. Yang kurang mungkin cuma nggak ada port untuk kabel LAN. Kalau di atas kertas sih 6 juta dapat i3 1215U, RAM 8 GB, itu mungkin bisa dibilang biasa aja gitu ya, cukup. Bahkan ini GPU-nya aja integrated Intel USD grafik. Tapi untuk sehari-hari ini enak. Kalau teman-teman hanya untuk pemakaian ringan, ini kerasa sat-sat banget. Misalnya untuk buka file explorer, terus ngeklik ikonnya sekali, nanti windownya dalam 1 detik langsung muncul. Begitupun kalau buka Google Chrome, dipencet sekali langsung muncul Google Chrome-nya. Apple Music juga iya, saya menggunakan Apple Music, pencet sekali langsung muncul windownya. Mungkin yang agak lama kalau buka Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop, dia paling cepat saya catat 15 detik. Jadi 15 sampai 20 detik baru kebuka untuk workspace yang mau dikerjain. Kalau teman-teman nanya bagaimana untuk After Effects, 3D modeling, motion graphic, dan 3D modeling kayak gitu, saya rasa jangan. Kasihan banget, RAM-nya cuma 8 GB. Ini untuk kerjaan berat, saya sama sekali tidak menyarankan untuk memakai MSI ini. Plus ngedit video ini saja, saya itu pakai CapCut, dan saya nggak berani pakai Adobe Premiere, meskipun saya dulu sangat sering memakai Adobe Premiere, tapi ini cuma pakai CapCut ngeditnya karena emang sat-sat aja, dan saya males untuk menemukan atau ngalamin lag atau lemot-lemot gitu. Saya males, jadi pakai CapCut aja biar cepet. Kalau untuk software, MSI itu nggak menginterupsi dengan banyak secara software. Dia punya aplikasi namanya MSI Center. Dia bisa ngatur hardware dan juga ngecek aktivitas-aktivitas kayak RAM, CPU, dan sebagainya. Saya nggak ngulik banyak, tapi
sampai bisa nyentuhin kecepatan fan atau kipas dari keyboardnya. Lumayan bagus sih, tapi jarang kepake juga. Bahkan ada shortcutnya di keyboard. Dan juga saya juga dapat Windows Ori seumur hidup dan garansi 2 tahun untuk MSI ini. Mantap juga. Hal-hal lain yang mantap mungkin webcamnya nggak bisa mantap juga sih, lumayan gitu. Saya udah ngetes bagaimana pemakaian di indoor seperti ini, lumayan detail. Apalagi kalau ada cahaya matahari di outdoor, dia juga lumayan terang. Hal-hal yang saya suka berikutnya adalah ventilasinya. Dia di bawah dan gede banget. Ini buat intake, outtake-nya, ventilasi keluarnya itu ada di hinge sebelah sini. Dan ini cocok banget dengan pemakaian saya sehari-hari, karena saya sehari-hari itu memakai kerja memakai monitor. Jadi ini disambungin ke monitor dan laptopnya saya taruh di atas cooler pad atau cooling pad. Dan karena intake-nya di bawah, jadi itu adem banget dan laptop saya nggak panas sama sekali. Tapi kalau dipakai biasa, dibuka gitu di atas meja, dia juga bagus karena saat layarnya itu dibuka, dia bodinya ngangkat dan layarnya ini jadi tumpuannya. Jadi semacam untuk mendapatkan airflow karena bodinya keangkat gitu, keangkat sedikit aja. Ini di merek-merek lain juga ada sih kayaknya. Kemudian yang saya suka, tapi saya sedikit kurang suka juga, semacam kayak bittersweet, adalah di layarnya. Di harga 6 juta, saya tuh sampai ke beberapa toko nyari yang IPS, karena saya adalah graphic designer, itu nggak nemu teman-teman. Ada sih yang 6,5, tapi saya mereknya kurang sreg. Dan layarnya ini syukurnya bukan memakai panel TN, dia memakai panel IPS level. Secara viewing angle ini udah bagus banget. Dilihat di samping kanan, samping kiri, atas, bawah itu nggak berbeda warnanya. Tapi IPS level ini tidak setara dengan LPS. Ini bahasa marketing doang. Jadi levelnya tuh di antara panel TN dan panel IPS. Jadi di tengah-tengahnya persis. Memang sih enak banget dipakai di outdoor juga nggak masalah. Lumayan terang dan ada layar lapisan anti glare-nya. Tapi kalau teman-teman terbiasa pakai IPS, ini emang kurang dari segi produksi warna, saturasi dan kontrasnya kurang. Jadi layarnya kayak washed out. Jadi agak sedikit pudar-pudar gitu. Tetapi kalau teman-teman terbiasa pakai TN terus ngelihat layar dari MSI Modern 14 ini, pasti layarnya jadi kerasa bagus. Ini bittersweet sih. Oke, karena hampir setara IPS, tapi nggak oke karena nggak setara IPS. Unik memang. Kemudian mari kita bahas apa yang saya kurang suka di laptop 6 jutaan ini. Yang pertama adalah speakernya. Speakernya sih ada 2 ya, di bawah kiri kanan, tapi secara kualitas suara lebih bagus speaker handphone atau speaker tablet, jujur aja sih. Apalagi kalau teman-teman sering dengerin podcast sambil kerja, ini kurang banget. Kayak kadang-kadang ngepick, kadang-kadang kemeresek dikit, kurang ngebass, dynamic range-nya kurang, depth-nya kurang. Jadi saya akhirnya lebih sering memakai headset atau saya sambungin ke speaker kalau memakai laptop ini. Kemudian seperti yang saya bahas tadi, kalau layar dari laptop ini diangkat, dia juga otomatis bodinya keangkat. Tapi tumpuannya itu adalah di layarnya. Jadi tepian layarnya ini ada jendolan berbahan karet. Ini buat numpuk seluruh body. Bayangin kalau teman-teman ngetik terus tangannya disenderin ke bodinya, maka tumpuannya itu akan lebih banyak ke tutup layarnya ini, bukan ke bodinya. Ini mengakibatkan hinge-nya ini rawan untuk rusak. Saya sebelumnya juga dikasih tahu saudara saya, loh kamu beli laptop MSI bukannya hinge-nya itu gampang rusak? Terus saya nanya, lah emang iya? Dan ternyata emang iya. Di beberapa forum Facebook dan forum internet, ternyata memang satu penyakit yang sering dialami oleh laptop-laptop MSI adalah di hinge-nya. Jadi harus lebih hati-hati aja mengoperasikan atau memakai laptop ini. Kemudian yang saya kurang suka adalah baterainya. Dia kalau beneran seharian dipakai, untuk mencapai 6 jam
laptop usage tanpa ditencepin, memakai baterai doang, kayaknya agak susah. Lebih mudah untuk dipakai aja terus di charge langsung. Karena saya pakai ini tuh sejam aja bisa berkurang banyak banget, 30% kalau nggak salah. Ya tergantung pemakaian sih, karena saya sambil ngedesain juga, sambil buka banyak tab di Chrome. Jadi rata-rata pemakaian saya adalah sekitar 4 jam, maksimal 5 mungkin kalau benar-benar dihemat atau power saving mode. Jadi ini baterainya kurang long lasting, jujur aja nih. Terus secara sekilas finishingnya ini bagus kan, ini matte, ringan juga. Tapi kalau dilihat secara langsung, padahal tangan saya ini nggak keringetan, tapi kalau di tap gini, digosok-gosok ini nanti akan kelihatan smudging, kelihatan banget kalau ada bekas-bekas sentuhan. Bisa dibilang kalau orang-orang luar bilang ini fingerprint magnet. Jadi ini saya sering banget ngebersihin karena saya agak risih ngelihat laptop ini ada noda-noda bekas dipegang-pegang. Ini ya PR juga sih sebenarnya, tapi ya sering-sering dibersihin aja. Yang penting keren, itemnya bagus soalnya. Kemudian yang saya kurang suka berikutnya adalah ini nggak upgradeable. Dalam artian slot RAM-nya cuma satu dan RAM 8 GB nya ini soldered, jadi nggak bisa dicopot dan di-upgrade. Yang bisa dicopot dan di-upgrade adalah SSD-nya saja. Ini ya apakah akan awet dalam 5 tahun ke depan? I don't know, mungkin nanti akan saya update kalau udah 5 tahun, kalau nggak lupa. Tapi ya ini untuk pertimbangan teman-teman aja, apakah pengen laptop yang upgradeable atau enggak. Oke, berikutnya yang saya kurang suka juga adalah seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau ini memakai i3 1215U. Ini prosesor U itu lebih ke power efisien dan tidak powerful. Apakah bisa untuk pekerjaan berat? Gini, saya mau cerita kalau saya itu kerjanya graphic design. Saya kalau kerja buka Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan juga Google Chrome. Dalam seminggu pemakaian, Adobe Illustratornya nge-crash 3 kali. Dalam artian not responding, ada pointer kursornya itu ada wheelnya muter-muter-muter, kemudian crash atau force quit atau force close. Untungnya saya nge-save dokumennya di cloud, jadi bisa diterusin dan nggak masalah. Padahal juga sebenarnya nggak berat-berat amat. Dan uniknya saat 3 kali nge-crash itu 3-3-nya adalah Adobe Illustratornya, Adobe Photoshopnya enggak. Apakah ini error di Adobe-nya? Saya nggak tahu. Padahal tabnya itu ya nggak lebih dari 10. Aplikasinya cuma 2, Adobe Illustrator dan Photoshop, nggak ada tambahan musik player dan sebagainya. Dan itu udah ngehang parah. Dan kalau kita sambil dengerin video YouTube, kadang-kadang pas ngeprocessing banyak di Photoshopnya, audio di YouTube-nya itu jadi keseret atau kadang-kadang error atau tersendat-sendat. Ini mungkin efek dari RAM-nya yang cuma 8 GB. Saya cek di CPU dan RAM usage-nya belum dipakai secara intens saja udah 80% kepakai RAM-nya. Jadi memang seberat itu, apalagi untuk 3D modeling dan juga untuk motion graphic. Makanya saya ngedit video ini aja cuma di CapCut. Tapi kalau untuk ngegame gimana? Saya cuma punya satu game, yaitu Genshin Impact. Nah, di Genshin Impact ini saya settingnya aja cuma low, shadownya aja kalau nggak salah off. Terus memang settingnya sih 60 fps 1080p, tapi banyak fitur yang saya offin atau settingnya di low agar gamenya bisa berjalan lancar. Kemudian kesimpulannya apa? Saya sebenarnya beli laptop ini karena emergency. Jadi saya sebenarnya memakai MacBook Pro, ya, meskipun MacBook Pro jadul tapi itu kencang banget. Tiba-tiba error nggak bisa dinyalain, dan saya secepatnya harus ganti laptop dengan harga yang nggak mahal. Budgetnya cuma 6 juta dan belinya ini. Dan lumayan bersyukur sih, maksudnya masih bisa untuk dibayar kerja, layarnya bagus. Tapi untuk teman-teman yang nyari benar-benar performance banget, saya tidak menyarankan. Lebih baik beli yang versi i5. i3 ini, yang versi i3 MSI Modern 14 ini memang cocok banget untuk dibawa kemana-mana. Saya memakai ini beberapa kali ke cafe dalam waktu seminggu ini.
untuk nyari inspirasi enak banget karena enteng, desainnya bagus banget, layarnya ya IPS level tapi nggak mengecewakan. Untuk pemakaian sehari-hari lancar banget, Google Chrome, word processing lancar banget, nggak ada lag sama sekali. Tapi untuk pekerjaan yang sangat berat ini saya sangat tidak sarankan. Apakah dalam 6 juta budget range-nya ini worth it? Menurut saya worth it. Karena ini emang aslinya untuk orang kuliah dan juga untuk orang kantoran. Bisa dicek di packagingnya aja, di kardusnya aja tulisannya untuk belajar dan berkreasi, bukan untuk profesional. Meskipun saya jadi ingat ngomongin soal packaging, saya juga dapat sleeve gratis dari MSI, bagus. Sekian review dari saya. Maaf kalau agak berbelit atau apa-apa kurang detail atau malah kepanjangan, karena saya nggak pakai skrip, saya langsung ngomong, buka kamera langsung ngomong. Jadi kalau ada apa-apa, ada mau nanya lebih jauh lagi, silahkan ketik aja di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian review saya tentang MSI Modern 14, dan jangan lupa subscribe. Bye.